Assalamualaikum, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Dikisahkan kala itu sejumlah penduduk Baghdad berkumpul di depan istana Khalifah Harun. Sebagian berteriak dan meminta agar Abu Nawas segera ditangkap. Para penduduk protes karena baliho raksasa milik Abu Nawas yang dipasang di depan rumahnya yang berbunyi, "Dijual cepat matahari Baghdad, siapa cepat siapa dapat, dan bonus 1 anak onta." Para penduduk lainnya merasa panik dan kasak-kusuk di depan istana. Mereka takut sekaligus bingung. Jika matahari Baghdad dijual, maka bagaimana mereka bisa hidup? "Hei Abu Nawas, apakah kamu serius mau menjual matahari?" tanya Khalifah Harun al-Rasyid sambil mengamati para penduduk yang membludak di depan istananya. "Benar Baginda, supaya kita bisa hidup cara mereka menggunakan otak," jawab Abu Nawas. Lalu Khalifah Harun al-Rasyid kembali bertanya, "Maksudnya bagaimana Abu Nawas?" "Begini Baginda, apakah Baginda senang infrastruktur di Baghdad terbangun hebat di zaman Baginda? Baginda bangga bisa menjadi teladan buat rakyat bahwa selama menjabat jadi khalifah, Baginda tidak korupsi. Baginda senang tidak mempertontonkan keserakahan dan menguasai ratusan ribu hektar padang pasir. Padahal Baginda bisa melakukannya dengan kekuasaan yang sekarang Baginda genggam," beber Abu Nawas. Dan Khalifah Harun al-Rasyid yang merasa bingung lantas meminta Abu Nawas untuk menjelaskan maksud dari ucapannya. "Hei Abu Nawas, coba jelaskan ke inti masalahnya. Jika Baginda turun dan tanya kepada massa yang sekarang berdemo, itu ketahuilah bahwa mereka akan menjawab, 'Buat apa membangun semua jalan-jalan, karena semua itu tidak bisa dimakan.' Jadi jalan-jalan yang mulus yang Baginda bangun selama ini, bendungan-bendungan air yang Baginda bangun selama ini tidak ada artinya dan percuma, tak bisa dimakan," kata Abu Nawas. Lalu Khalifah Harun al-Rasyid pun terdiam. Baginda bangga tidak korupsi. Anak Baginda jual pisang goreng. Itu malah membuat mereka marah dan cemburu. Buat mereka, Baginda mestinya korupsi agar mereka tidak repot-repot lagi bikin isu tak masuk akal. Misalnya Baginda keturunan Mongolia, Baginda memusuhi ulama, Baginda membiarkan partai BATS yang sudah dilarang tumbuh lagi. "Wah, pokoknya banyak Baginda," ujar Abu Nawas. "Lalu apa hubungannya dengan kamu mau menjual matahari?" tanya Khalifah Harun al-Rasyid. Kemudian Abu Nawas pun menjelaskan apa yang dianggap Khalifah Harun sebagai prestasi nasional justru dianggap pemborosan dan membebani negara, karena mereka terbiasa melihat prestasi yang ada di ruang gelap. Di ruang gelap, gadis cantik tak terlihat, sebatang emas bisa dianggap besi. Akan tetapi, kalaupun mata mereka tidak melihat di ruang gelap, bukankah telinga mereka mendengar? Hati mereka terbuka. Bagaimana mungkin mereka menuduhku memusuhi ulama, padahal wakilku sekarang adalah ulama yang besar. Jikapun mereka tak suka, bukankah kepada mereka sekarang aku sodorkan ulama yang dulu mereka klaim, mereka bela?
mengapa sekarang mereka tinggalkan? Ujar Khalifah Harun al-Rasyid. Kembali Abu Nawas berkata, Baginda, itulah enaknya melihat dunia di ruang gelap sambil terbalik. Kita bisa menikmati apa yang mereka nikmati selama ini. Baginda tidak capek berpikir rasional. Khalifah Harun al-Rasyid kembali terdiam, dan Abu Nawas pun melanjutkan penjelasannya. Percayalah Baginda, hanya dengan melihat segala sesuatu di kegelapan, Baginda akan paham mengapa selama ini mereka melihat infrastruktur yang megah, pembangunan di daerah tertinggal, semuanya sama sekali tidak berguna karena tidak bisa dimakan. Mohon jangan katakan infrastruktur memang tidak bisa dimakan. Akan tetapi dengan infrastruktur kita semakin mudah cari makan. Itu cara berpikir rasional dan normal Paduka. Kerumunan massa yang ada di depan istana semakin membludak. Khalifah Harun al-Rasyid masih diam. Ia lantas memberi isyarat membenarkan ucapan Abu Nawas. Jadi bagaimana Baginda? Apakah saya boleh menjual matahari? Kisah ini menunjukkan Abu Nawas sebagai pribadi yang cerdas dan peduli. Mimpi tidak akan nyata karena keajaiban butuh keringat, kebulatan tekad, dan kerja keras untuk mewujudkannya. Semoga cerita ini bisa menghibur kalian semua. Kita ambil baiknya dan kita ambil hikmahnya saja. Terima kasih.